Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Nikada Indaswari dengan NIM 22095111052 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu penyakit hewan yang biasa terjadi di masyarakat, terkhususnya biasanya terjadi di Bali, yaitu di salah satu provinsi di Indonesia. Nah, apa itu penyakitnya? Sesuai dengan judul yang bisa kalian lihat juga, kali ini saya akan membahas mengenai salmonellosis yang terjadi pada babi. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang. Jadi, infeksi salmonella sangat umum terjadi pada babi, di mana dapat menyebabkan penyakit pada babi dan dapat menjadi sumber penularan pada manusia melalui produk daging babi yang terkontaminasi. Jadi di sini saya akan membahas dua latar belakang. Yang pertama latar belakang mengenai salmonellosis yang disebabkan oleh infeksi salmonella dan latar belakang salmonella yang ada pada produk daging babi. Nah, salmonella umumnya menginfeksi vertebrata seperti mamalia, unggas, reptil dan berada di saluran usus untuk jangka waktu yang tidak diketahui dan keluar melalui tinja sebagai sumber infeksi bagi hewan lain. Nah, kisaran inang yang luas, pembuangan tinja dalam jangka panjang, kontaminasi tinja yang tidak dapat dihindari pada bahan pakan dan lingkungan, kemampuan untuk bertahan dalam lingkungan, dan variasi serotipe yang luas menjamin bahwa semua babi akan terpapar dan terinfeksi salmonella. Bahkan jika tidak ada penyakit yang timbul, babi yang terinfeksi dapat membawa dan mengeluarkan satu atau lebih serotipe dalam tinja untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Nah, kemudian dapat kalian lihat juga pada tabel bahwa dari seluruh serotipe salmonella, yaitu lebih dari 2.400, yang paling penting menyebabkan penyakit klinis pada babi adalah Salmonella choleraeus dan Salmonella typhimurium. Nah, Salmonella choleraeus ini adalah serotipe spesifik yang beradaptasi dengan babi dan dapat menyebabkan penyakit parah yang tersebar luas pada babi, seperti demam, depresi, septikemia, pneumonia, meningitis, radang sendi, dan diare. Namun umumnya tidak menyerang manusia. Namun serotipe yang paling umum ditemukan pada babi adalah Salmonella typhimurium, yang kadang-kadang dikaitkan dengan diare pada babi muda dan merupakan sumber keracunan makanan yang umum pada manusia. Nah, babi dapat menjadi pembawa subklinis Salmonella choleraeus untuk jangka waktu yang lama karena organisme tersebut bertahan di kelenjar getah bening mesenterica yang terletak di usus. Banyak dari pembawa bakteri ini tidak mengeluarkan bakteri melalui tinja kecuali mereka berada dalam kondisi stres. Beberapa babi mungkin mengeluarkan organisme tersebut melalui kotorannya secara terus-menerus atau sebentar. Nah, penyakit ini bergantung pada strain dan dosisnya, yang berarti diperlukan jumlah organisme yang relatif tinggi untuk menghasilkan gejala klinis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang yang kedua. Jadi, salah satu bahan makanan terutama hewani yang sering dikonsumsi masyarakat adalah daging babi, di mana Salmonella sp merupakan salah satu bakteri yang umum menjadi penyebab utama penyakit yang terkait dengan kontaminasi makanan, terutama pada daging babi mentah dikarenakan pada proses produksi dan distribusi, khususnya di pasar tradisional yang merupakan tempat yang sangat rawan dan beresiko cukup tinggi terhadap cemaran mikroba patogen. Nah, di mana dalam studi kasus tahun 2022 terdapat cemaran patogen salmonella pada daging babi yang dijual di pasar tradisional di Kota Denpasar, di mana prevalensi cemaran patogen salmonella yang ditemukan pada daging babi yang dijual di pasar tradisional tersebut sebesar 21%. Nah, selain itu di dalam penelitian yang lain dilakukan di tahun 2023, hasil identifikasi bakteri Salmonella sp pada lawar babi yang dijual oleh pedagang di Desa Sange ditemukan 7 dari 10 sampel lawar babi teridentifikasi bakteri Salmonella sp, di mana didapatkan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa 70% lawar babi di Desa Sange tidak memenuhi syarat menurut standar BPOM nomor 16 tahun 2016 tentang mikrobiologi dalam pangan olahan. Baik, selanjutnya masuk ke bagian pembahasan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai Salmonella choleraeus, di mana Salmonella choleraeus ini merupakan bakteri gram negatif yang mengkolonisasi saluran usus babi, khususnya usus besar, di mana rute utama penularannya itu adalah di fekal oral karena bakteri menyebar dengan cepat setelah infeksi dan hingga 5 bulan setelah infeksi. Selain itu, bakteri ini resisten di lingkungan dan dapat bertahan hingga 6 bulan di kotoran yang kering. Kemudian Salmonella typhimurium itu sendiri merupakan bakteri gram negatif juga yang merupakan patogen yang banyak ditemukan di lumen usus. Toksisitasnya ini disebabkan oleh membran luar yang sebagian besar terdiri dari lipopolisakarida atau LPS yang melindungi bakteri dari lingkungan. Nah, Salmonella typhimurium ini menginfeksi melalui kontak langsung dengan sel non-fagositik.
Selanjutnya terkait gejala dan diagnosa dari infeksi Salmonella choleraesis itu sendiri. Nah, di mana untuk gejala itu sendiri, bahwa penyakit akibat Salmonella choleraesis ini terdiri dari septikemia akut, yaitu infeksi menyeluruh pada darah dan juga organ, dan atau enterokolitis, yaitu diare. Nah, septikemia akut tanpa enterokolitis itu jauh lebih umum terjadi. Nah, Salmonella choleraesis ini adalah satu-satunya spesies yang umumnya menyebabkan septikemia akut pada babi, di mana Salmonella typhimurium dan beberapa spesies lainnya itu biasanya menyebabkan enterokolitis saja dengan septikemia yang mungkin merupakan gejala yang kecil. Nah, infeksi oral pada babi dengan Salmonella choleraesis ini menyebabkan kolonisasi tonsil, palatina, dan jaringan limfoid usus atau Peyer's patch, di mana organisme dapat bertahan hidup di dalam fagosit, yaitu makrofag dan juga neutrofil, yang berfungsi sebagai kendaraan untuk mendistribusikan organisme ke seluruh tubuh. Lokalisasi dari infeksi jaringan itu kemudian terjadi dan yang paling umum adalah pada hati atau hepatitis, limpa itu splenomegali, kelenjar getah bening, paru-paru itu pneumonia, otak encephalitis, dan sendi sinovitis. Nah, di sana organisme tersebut menghancurkan jaringan lokal dan menyebabkan peradangan serta menetap. Kemudian infeksi Salmonella choleraesis ini dapat menyebabkan kematian tanpa tanda-tanda peringatan. Jadi yang lebih umum adalah babi yang terserang itu tidak diberi makan, lesu, batuk, dangkal, demam tinggi, dan sulit bernapas, sehingga menimbulkan kesan pneumonia. Beberapa babi itu mungkin mengalami gangguan neurologis, yaitu turun dan juga mengayuh, dan babi yang bunting itu bisa saja gugur. Telinga, ekor, hidung, kaki, dan perut itu biasanya berwarna merah muda hingga ungu tua. Babi yang bertahan hidup 3 atau 4 hari mengalami diare kuning yang mengandung serpihan fibrin atau lebih jarang darah. Nah, hewan yang sembuh itu biasanya mengalami penurunan, pertambahan berat badan, dan juga stunting. Kemudian untuk diagnosa dari Salmonella choleraesis itu sendiri, bahwa pemeriksaan postmortem itu dia menunjukkan perubahan warna keunguan pada ekstremitas dan juga perut, pembengkakan dan pendarahan kelenjar getah bening, dan seringkali pendarahan kecil di banyak jaringan. Nah, paru-paru itu seringkali berisi cairan, tidak kolaps, mengalami edema interlobular, dan biasanya berwarna merah menyebar dengan pendarahan kecil. Limpa biasanya bengkak dan berwarna biru tua kehitaman. Hati bengkak dan penuh darah, dan dalam beberapa kasus terdapat fokus putih yang jelas. Nah, lapisan dalam lambung itu berwarna merah tua hingga hitam. Babi yang mati karena septikemia akut itu umumnya dia tidak memiliki lesi di ususnya. Jika perjalanan penyakitnya berkepanjangan, pada babi yang mengalami diare seringkali terdapat tukak tidak teratur dan fibrin di usus besar dan terkadang usus kecil. Jarang terjadi ulkus dangkal berbentuk oval di seluruh usus besar. Beberapa babi juga memiliki jaringan yang tampak kekuningan atau pada penyakit kuning. Tanda-tanda klinis yang dikombinasikan dengan lesi postmortem itu menunjukkan adanya infeksi Salmonella choleraeus, namun hal tersebut tidak bersifat diagnostik. Jadi lesi mikroskopis terutama area nekrosis vokal di hati dan juga pneumonia interstitial makrofag itu memberikan diagnosis dugaan saja. Nah, diagnosis pasti itu memerlukan isolasi dan identifikasi organisme. Dalam kebanyakan kasus, Salmonella choleraeus ini dapat dengan mudah diisolasi dari babi septikemik yang tidak diberi obat dengan cara langsung mengkultur paru-paru, hati, limpa, ginjal, atau kelenjar getah bening ke dalam plat agar darah dan diinkubasi semalaman. Isolasi dari usus atau feses seringkali tidak bermanfaat, bahkan dengan teknik pengayaan. Jika dicoba pengayaan dengan kaldu tetrationat atau Vaciladis, lebih disukai karena kaldu seledit menghambat pertumbuhan Salmonella choleraeus. Nah, uji biokimia dan serologis digunakan untuk mengidentifikasi genus dan juga spesies. Uji kerentanan antimikroba itu harus diperoleh untuk memberikan pedoman pengobatan dan pengendalian antimikroba. Tes serologi ini umumnya tidak tersedia karena sensitivitas dan spesifitasnya itu kurang untuk diagnosa penyakit. Kemudian tes serologi seperti ELISA campuran itu dapat digunakan untuk menentukan apakah dalam satu kawanan babi itu pernah mengalami infeksi Salmonella baru-baru ini, tetapi dia tidak spesifik untuk Salmonella choleraeus.
Baik, kemudian lanjut pada gejala dari Salmonella typhimurium. Jadi gejala utama Salmonellosis itu adalah diare kekuningan yang menyerang babi mulai dari pertengahan kandang hingga pasar. Dehidrasi dan anoreksia itu umumnya terlihat pada babi yang terkena penyakit ini. Gejala awal tidak berlangsung lebih dari seminggu, tetapi infeksi ulang itu sering terjadi dalam 3 hingga 4 minggu berikutnya. Kematian jarang terjadi dan sebagian besar babi akan pulih sepenuhnya. Namun beberapa individu itu dapat tetap menjadi pembawa dan sumber infeksi hingga 5 bulan setelah pemulihan. Kemudian terkait lesi, yang pertama lesi makroskopis, di mana peradangan pada ileum, cecum, dan kolon spiralis merupakan lesi makroskopis yang paling umum, di mana lesi yang paling indikatif akibat salmonellosis adalah Salmonella typhimurium dengan adanya pseudomembran di usus yang digambarkan sebagai puing-puing fibrinonekrotik berwarna kekuningan yang memberikan kesan bahwa mukosa terpisah dari dinding usus. Kelenjar getah bening mesenterika membesar dan meredang. Dalam kasus yang lebih kronis, tukak kancing dapat dengan mudah terlihat di usus spiral. Kemudian untuk lesi mikroskopisnya, itu biasanya terlihat di ileum, cecum, dan juga kolon spiral, seringkali muncul sebagai bekuan darah di kapiler terdekat dan kerusakan pada sel epitel dengan adanya neutrofil dan juga makrofag. Kelenjar getah bening juga akan mengalami atau memiliki jumlah neutrofil yang tinggi dan dapat terjadi nekrosis. Kemudian terkait diagnosa, jadi diagnosa pasti berdasarkan gejala klinis saja itu sulit dilakukan karena banyak patogen yang dapat menyebabkan diare pada babi. Lesi yang ditemukan selama nekropsi seperti pseudomembran di ileum atau ulkus kancing di usus spiral itu harus menjadi indikasi dari salmonellosis. Isolasi bakteri beserta tanda klinis dan lesi adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan diagnosa pasti. Salmonella ini dapat dengan mudah dibiarkan dari sampel usus besar. Kemudian tes ELISA menjadi lebih populer dan berfungsi dengan baik untuk menentukan tingkat infeksi itu sendiri. Selanjutnya masuk kepada bagian pengobatan dan juga pengendalian. Jadi untuk Salmonella coleorrhoeaceus maupun Salmonella typhimurium itu sendiri, untuk pengobatan dan pengendaliannya ada dua jalan yang bisa diambil. Yang pertama untuk pengobatan antimikroba berdasarkan hasil pengujian konsentrasi hambat minimum, dan yang kedua vaksinasi. Nah, pemberian antimikroba parenteral pada babi yang sakit akut dan pengobatan pada kelompok yang terkena dampak melalui air atau pakan dapat mengurangi keparahan penyakit salmonellosis. Nah, neomycin dan linsomycin spektinomycin biasanya diberikan sebagai obat air. Pengujian kerentanan organisme terisolasi berguna untuk memilih antimikroba yang tepat. Pembersihan dan desinfeksi menyeluruh pada fasilitas yang terkontaminasi dan pemusnahan sumber organisme mengurangi kemungkinan terulangnya epidemi. Nah, kebanyakan itu hewan pulih, namun ada juga yang terus-menerus terinfeksi dan mengeluarkan organisme tersebut secara berkala. Hewan yang terinfeksi secara subklinis mempunyai risiko kontaminasi pada saat penyembelihan. Kemudian untuk vaksin itu sendiri, jadi vaksin avirulen hidup yang diberikan secara intranasal atau melalui air minum efektif untuk pencegahan penyakit yang disebabkan oleh Salmonella coleorrhoeaceus dan Salmonella typhimurium, di mana vaksin avirulen juga dapat secara efektif mengurangi kadar salmonella dalam jaringan babi saat penyembelihan. Baik, yang terakhir kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi infeksi salmonella sangat umum terjadi pada babi, dapat menyebabkan penyakit pada babi dan dapat menjadi sumber penularan pada manusia melalui produk daging babi yang terkontaminasi. Bakteri salmonella beragam dengan lebih dari 2.500 serotipe, namun yang berhubungan dengan penyakit pada babi adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi Salmonella coleorrhoeaceus dan Salmonella typhimurium. Nah, salmonellosis ini dapat terjadi pada semua usia, umumnya melalui diare dan dehidrasi atau sebagai septik kimia dan radang paru-paru yang keduanya bisa parah dan berakibat fatal. Diagnosis, pengobatan, dan pencegahan salmonellosis itu yang tepat sangat bergantung pada keahlian dari dokter hewan. Nah, pengobatan penyakit akut mungkin bergantung pada antimikroba, namun pencegahan salmonellosis lebih diutamakan. Pencegahan paling baik dilakukan dengan memaksimalkan resistensi terhadap infeksi melalui nutrisi yang tepat, pengelolaan dan pencegahan penyakit lain, dan meminimalkan dosis paparan melalui sanitasi berkelanjutan pada fasilitas, kendaraan transportasi, dan bahan pakan, serta menghindari pencampuran populasi yang berbeda. Nah, sebagai agen zoonosis yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, pertimbangan kesehatan masyarakat juga menjadi motivasi utama untuk meningkatkan praktik pengelolaan keamanan produk daging babi dan kesehatan babi secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Jika ada kesalahan kata ataupun saat penjelasan tadi masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, saya tutup dengan Paramasanti.
Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih.